Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 21, yang mana kami membahas terkait web desa Cangkung di Kabupaten Bandung. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Bahru Ridho Izaki, saya sendiri Raffi Hidayat, dan Yudhistira Lesmana Tanjung. Next. Uh, untuk selanjutnya di sini ada jenis dimensinya, ya. Itu ada aksesibilitas, akurasi, jumlah informasi, kepercayaan, kolerasi, kompatibilitas, keringkasan representasi, konsistensi representasi, kemudahan manipulasi, lalu ada kemudahan pemahaman, bebas kesalahan, interpretabilitas, objektivitas, relevansi, reputasi, keamanan, dan terakhir ketepatan waktu. Lalu di sini kami memilih dimensi kualitas yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada aksesibilitas, yang kedua ada akurasi, ketiga ada jumlah informasi, dan yang keempat kepercayaan, dan terakhir kemudahan pemahaman. Lanjut, lalu untuk menguraikan indikator dimensi kualitas informasi, yang pertama ada aksesibilitas, yang pertama ada ketersediaan informasi, lalu ada kemudahan akses dan kecepatan akses, dan terakhir ada keamanan akses. Lalu ada akurasi, itu memuat kebenaran, keandalan, presisi, dan kelengkapan. Lalu ada jumlah informasi, eh, mencakup kecukupan, relevansi, dan kepadatan. Lalu ada kepercayaan, di mana ada sumber daya terpercaya, konsistensi, keterlacakan, objektivitas. Lalu yang terakhir ada kemudahan pemahaman, yaitu ada terkait kejelasannya, konsistensi, kesederhanaan, dan kemampuan visualisasi. Lalu ada menyusun estimasi kebutuhan kualitas informasi. Jadi yang pertama, dimensi yang pertama itu ada aksesibilitas. Yang Adapun informasi yang bisa diakses menggunakan berbagai perangkat dimanapun dan kapanpun. Lalu ada informasi yang disediakan berupa teks dan gambar. Yang kedua ada akurasi. Akurasi mencakup informasi informasi harus akurat dan sesuai dengan fakta dan kenyataan. Lalu informasi harus dapat diandalkan dan bebas dari kesalahan atau inkonsistensi. Lalu ada informasi harus tepat dan terperinci sesuai dengan kebutuhan. Lalu informasi harus lengkap dan mencakup semua aspek relevan. Nah, itu jumlah informasi yang harus memadai untuk memenuhi kebutuhan pengguna, lalu informasi yang harus diberikan harus relevan dan sesuai dengan konteks pengguna, dan informasi harus disajikan secara efisien dan ringkas. Lalu ada kepercayaan, yang pertama informasi harus konsisten secara internal dan eksternal, dan informasi harus objektif dan tidak bias. Dan yang terakhir, kemudahan pemahaman, yaitu informasi harus disajikan dengan jelas dan mudah dipahami. Informasi harus disajikan secara sederhana dan tidak berbelit. Dan terakhir, penggunaan elemen visual dapat meningkatkan pemahaman terhadap informasi yang kompleks. Bisa dilanjut. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu dalam melakukan asesmen berdimensi kualitas informasi disertai pengumpulan bukti. Jadi untuk yang bagian yang pertama itu aksesibilitas. Bisa dilihat dari gambar ini, jadi konten yang diberikan oleh Desa Cangkuang itu berupa highlight artikel kegiatan Desa Cangkuang. Bukan cuma itu, dari aparatur desa bertugas sehingga masyarakat mengetahui siapa saja aparatur bekerja sebagai Desa Cangkuang. Ini kemudian selanjutnya ya ini adalah foto dari menu-menu pilihan yang bisa diakses oleh masyarakat sesuai kebutuhan. Untuk selanjutnya yaitu nomor 2 yaitu akurasi. Jadi bisa dilihat ini dari gambaran ini, jadi pada setiap artikel itu memiliki tanggal kegiatan itu. Jadi untuk tanggal. Terus selanjutnya yaitu tabel-tabel data penduduk menurut pendidikan. Jadi kekurasian ini dijadikan dari statistik desa mencakup pendidikan dalam kakak, pendidikan sedang tempuh, pekerjaan, agama, jenis kelamin, dan golongan darah. Ada beberapa statistik selanjutnya, tapi tidak bisa ditampilkan. Untuk poin selanjutnya yaitu jumlah informasi. Jadi di sini arsip artikel ini memberikan informasi yang cukup memadai mengenai kegiatan yang dilakukan di Desa Cangkuang. Ada 3 bagian yaitu terkini, populer, dan acak.
Untuk selanjutnya yaitu adalah button data desa. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada beberapa informasi lain seperti data wilayah administrasi, data pendidikan dalam KK, data pendidikan di Tembu, data pekerjaan, data agama, data jenis kelamin, data golongan darah, data golongan umur, data penerima raskin, dan data penerima jam kesmas. Di sini juga ada data statistik pengunjung, jadi memberikan informasi terkait pengunjungan akses website Desa Cangkung, hitungannya dalam hari ini, kemarin, dan jumlah pengunjung. Untuk poin selanjutnya yaitu kepercayaan. Jadi bisa dilihat di gambar-gambar ini. Jadi untuk yang gambar di pertama ini adalah lapak. Jadi website ini menggunakan fungsi seperti pada ikon lapak yang terdiri nama produk, dijual, harga, dan juga ada beberapa deskripsi mengenai produk. Untuk selanjutnya itu data penduduk per wilayah. Dan ini adalah tabel pekerjaan sehari-hari penduduk Desa Cangkuang. Baik, selanjutnya itu adalah kemudahan pemahaman. Jadi Desa Cangkuang, website UI dari Desa Cangkuang ini sangat mudah dipahami oleh seluruh kalangan karena penempatannya sangat mudah dilihat, jadi akan mudah dalam pencarian. Lalu selanjutnya juga arsip artikel ini bisa dibedakan, jadi nanti publik bisa mencari artikel-artikel atau informasi yang dibutuhkan. Ada juga tombol pencarian jika ingin melakukan pencarian lebih spesifik. Ini juga untuk bagian lapak, jadi lebih mudah dipahami karena ada deskriptif setiap produk, juga ada nomor penjual disertai lokasi jika ingin melakukan sebuah transaksi. Untuk poin selanjutnya yaitu adalah mengkritisi hasil positif maupun hasil negatif dari atas teman-teman. Baik, untuk yang poin pertama itu aksesibilitas memiliki dua subpoin. Jadi untuk poin subpoin yang pertama itu positif, jadi semoga yang diberikan kepada desa Canggu mudah diakses. Untuk subpoin negatifnya ada beberapa konten negatif yang tidak dapat diakses oleh masyarakat. Untuk poin selanjutnya yaitu akurasi. Untuk memiliki dua subpoin yaitu positif dan negatif. Untuk subpoin positif memiliki website desa menyajikan akurasi akurat dan lengkap. Untuk negatifnya website desa Canggu ini punya fitur informasi keuangan tapi tidak bisa diakses. Ya mungkin karena dia tidak akurat. Yang poin ketiga yaitu jumlah informasi. Jadi subpoinnya ada dua yaitu positif dan negatif. Untuk sub positif ini daftar data ditampilkan cukup lengkap dan mencakup berbagai aspek penting dalam pengembangan data di tingkat desa. Yang kedua itu ini ada kategori data yang cantumkan relawan dan relevan dengan konteks sistem informasi desa. Kemudian yang negatif ini masih ada beberapa fitur yang sekedar dummy dan belum ditangani secara real time. Terus ada pada fitur aparatur yang tidak dijelaskan nama jabatan, hanya menunjukkan foto-foto aparatur desa. Yang ketiga ini pada beberapa fitur atau yang tidak dapat diakses. Untuk pada poin kepercayaan memiliki dua subpoin. Yang pertama yang positif, jadi data-data atau informasi yang ditampilkan oleh pemerintah desa selalu sudah melakukan cross checking sebagai data yang ditampilkan benar. Yang kedua itu negatif, kurang pemberian penjelasan setiap artikel. Untuk poin kelima yaitu kemudahan pemahaman. Jadi yang pertama subpoin pertama itu positif, ini pembuatan user fee yang bagus sehingga mudah dipahami. Yang kedua itu subpoin yang kedua itu negatif, ada beberapa informasi yang tidak dapat diakses dan kurang penjelasan pada setiap artikel. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya menyusun rekomendasi ke dimensi kualitas informasi. Yang pertama aksesibilitas, yang terdapat identifikasi dan perbaikan masalah teknis. Selanjutnya klasifikasi data. Selanjutnya pengujian pengguna, dan yang terakhir panduan navigasi. Yang kedua akurasi. Yang terdiri dari segera perbaiki masalah teknis agar fitur informasi keuangan dapat diakses. Selanjutnya sediakan detail lengkap mengenai penggunaan dana desa dan laporan keuangan. Yang terakhir terapkan sistem moderasi untuk komentar. Yang ketiga jumlah informasi yang terdiri dari komprehensifkan data administratif. Yang kedua real time data entry. Yang ketiga detail aparatur desa. Yang keempat perbaikan aksesibilitas fitur. Selanjutnya kepercayaan yang terdiri dari proses verifikasi, selanjutnya dokumentasi proses, selanjutnya publikasi berkala, dan terakhir akses informasi. Yang kelima kemudahan pemahaman yang terdiri dari peningkatan UI UX yang terdiri dari navigasi yang jelas,
yang dimana navigasi mudah dipahami dengan menu dan submenu yang logis dan ini intuitif. Selanjutnya panduan visual. Gunakan panduan visual seperti ikon, gambar, dan infografis untuk membantu pengguna memahami informasi dengan cepat. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.